Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Faidatul Hikmah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani dan berbagi dengan teman-teman terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman pada penasaran kan? Apa sih yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini kepada teman-teman semua? Untuk itu, teman-teman, mari simak video berikut ini ya. Terima kasih. Sekarang saya akan menceritakan tentang kisah saya mengunjungi sebuah desa. Jadi, ada sebuah desa. Sebenarnya desa itu sangatlah indah. Sumber dayanya pun melimpah. Tetapi sayangnya desa itu terpencil. Tidak ada yang tahu bahwa desa itu ada. Suatu hari saya bertemu dengan salah satu penduduk di desa itu. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Wah, desa yang indah. Iya, Pak. Bagaimana sumber daya alamnya? Melimpah, Pak. Ada padi, sayur-sayuran, buah-buahan. Ternaknya juga sehat-sehat. Biasa, hasilnya dijual kemana saja? Oh, nggak kemana-mana, Pak. Cuma dipanen sendiri, kalau tidak buat barter ke sesama tetangga. Oh, alah. Aduh, saya bingung. Ternyata masih ada desa tertinggal di daerah saya. Apa yang bisa saya lakukan, ya? Aha, saya punya ide. Teman-teman, bantu saya untuk meningkatkan mutu desa yang tertinggal ya. Siapa? Saya meminta bantuan kontraktor untuk membangun prasarana dan jalan di desa ini. Iya, terus. Saya ke sana ya. Selain itu, saya juga meminta bantuan botanis untuk memperkenalkan teknologi baru dalam bidang pertanian. Bapak, Ibu, kali ini saya membuat sebuah traktor untuk mempermudah produksi pangan pertanian. Teman-teman semua udah melihat videonya tadi kan? Nah, kira-kira menurut teman-teman semua, kita pada kesempatan kali ini akan belajar mengenai apa? Coba tebak. Ya, benar. Kita akan belajar mengenai pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam beberapa subbab materi. Yang pertama adalah terkait dengan pemahaman pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang terakhir adalah bagaimana dan apa itu otonomi khusus dan otorita. Oke teman-teman, memasuki materi yang pertama. Nah, pertama-tama kita itu harus memahami terkait dengan definisi dari pemerintahan daerah dan otonomi daerah itu sebelum kita memasuki ke bagian subbab-subbab yang lebih dalam. Nah, jadi yang pertama itu adalah terkait dengan definisi pemerintah dan pemerintahan. Baik, jadi teman-teman, definisi yang pertama itu adalah dalam praktik penyelenggaraan tata pemerintahan sehari-hari, istilah pemerintah dan pemerintahan itu amat sering kita temui. Sekilas, kedua kata tersebut terlihat sama, namun sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan.
Jadi pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah ditambah awalan pe menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran an menjadi pemerintahan. Jadi dalam hal ini beda antara pemerintah dengan pemerintahan adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal atau hal ihwal pemerintahan itu sendiri. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara, sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan, aktivitas, yakni tugas, fungsi, kewenangan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organisasi, atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara. Jadi teman-teman, pemerintah itu dalam lingkup pengertiannya dibagi dalam dua jenis, yaitu pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. Jadi kalau pengertian pemerintah dalam arti sempit itu menunjuk pada aktivitas yang dalam hal ini tugas, fungsi, dan kewenangan yang dilaksanakan secara terorganisir khusus oleh lembaga eksekutif. Sedangkan kalau pemerintah dalam arti luas yaitu menunjuk pada aktivitas yang dalam hal ini tugas, fungsi, dan kewenangan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya adalah Presiden, MPR, DPR, DPD, kemudian BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, kemudian teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah ada dua pihak yang terlibat. Pihak yang pertama adalah pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah, dan pihak yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat. Kemudian antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan. Jadi ada 4 unsur ya teman-teman. Nah, jadi pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki yang pertama pastinya adalah otoritas memerintah dari sebuah unit politik. Kemudian kekuasaannya memerintah suatu masyarakat politik. Kemudian aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan. Dan terakhir adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan keputusan yang sah. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya adalah kita harus memahami konsep pemerintahan daerah. Dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah, perlu dicermati 3 hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan daerah. Yaitu pertama adalah berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Nah, konsep pemerintahan daerah itu berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung 3 pengertian. Yang pertama adalah pemerintah lokal, yang kedua pemerintahan lokal, dan yang ketiga adalah wilayah lokal. Nah, pemerintah lokal pada pengertian pertama itu menunjukkan pada organisasi, badan, lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah menunjuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam artian di Indonesia ini menunjuk pada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan pemerintah daerah atau local government atau local authority. Kemudian adalah terkait dengan pengertian yang kedua, pemerintahan lokal. Jadi hal ini menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Pemerintahan daerah atau local government pada dasarnya hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif, sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Nah, kemudian terkait dengan pengertian yang ketiga, yakni pemerintahan lokal yang
Nah, kemudian pengertian yang ketiga itu adalah pemerintahan lokal yang menunjukkan pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom. Dalam konteks Indonesia, daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah. Sedangkan hak untuk mengurus rumah tangga daerah itu sendiri diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah tersebut berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Nah, kemudian secara umum ada dua bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu local self-government dan local state government. Yang pertama adalah pemerintah daerah dalam bentuk local self-government berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, local self-government adalah pemerintahan daerah otonom sebagai pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian, local self-government atau pemerintahan lokal daerah dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi yang dapat mengurus rumah tangga sendiri. Hak otonom dalam local self-government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Kemudian yang kedua adalah local state government, yang dalam hal ini adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian lebih lanjut ada bentuk, struktur, dan fungsi pemerintah daerah di dunia ini banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Organisasi sesuatu berada pada lingkungan tertentu. Jadi organisasi itu selalu berada pada lingkungan tertentu. Lingkungan dapat memberi energi dan dapat menjadi pembatas dari kegiatan organisasi. Oleh karena itu, apabila organisasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka organisasi akan mati. Untuk itu, organisasi harus dapat mempengaruhi lingkungannya. Jadi, setidaknya dalam hal ini, menurut Muhammad Aris, faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintahan daerah di Indonesia adalah yang pertama, lingkungan alamiah meliputi kondisi geografis, kekayaan alam, keadaan penduduk. Kemudian lingkungan politik meliputi pemahaman terhadap institusi politik, partisipasi politik, dan dukungan. Kemudian lingkungan ekonomi meliputi pendapatan rata-rata masyarakat, distribusi pendapatan, kemudian kepemilikan harta kekayaan dan infrastruktur. Kemudian lingkungan sosial meliputi pola pemukiman atau tempat tinggal, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, mobilitas sosial. Kemudian terakhir adalah lingkungan budaya yang meliputi nilai-nilai demokrasi pemerintahan, cara pengambilan keputusan, dan partisipasi. Nah, teman-teman, setelah kita memahami konsep dasar awal dalam pemerintahan daerah dan otonomi daerah, selanjutnya adalah kita membahas terkait bagaimana definisi dari pemerintahan dan daerah dan juga hukum pemerintahan daerah. Nah, jadi pemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintah.
Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri. Kemudian hukum pemerintahan daerah adalah kumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berkenaan terkait dengan berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana sih lahirnya pemerintahan daerah? Jadi, konsekuensi adanya teori pembagian kekuasaan itu, yang pertama kan ada pembagian kekuasaan secara horizontal, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, mengapa perlu pemerintahan daerah? Yang pertama, mencegah kekuasaan otoriter. Yang kedua, luas wilayah. Dan yang ketiga, masyarakat yang pluralis. Dan yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia pusat. Yang kelima, pengenalan daerah. Dan yang keenam, sejumlah urusan pemerintahan lebih baik diurus oleh pemerintah daerah. Jadi itulah mengapa lahirnya pemerintahan daerah. Jadi berkenaan dengan konsolusi adanya teori pembagian kekuasaan. Nah, kemudian adalah terkait dengan kajian terhadap pemerintahan daerah di Indonesia, selalu diharapkan pada satu pertanyaan, hal yang menjadi landasan hukum dari keberadaan pemerintahan daerah di Indonesia. Jadi, sumber utama kebijakan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu adalah di pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, secara termaktub ataupun secara gamblangnya di dalam pasal 18 itu menyatakan bahwa terutama adalah di ayat 1-nya itu menjelaskan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian di ayat ke-5 itu menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Jadi teman-teman, secara eksplisit itu telah dijelaskan di dalam pasal 18 Undang-Undang 1945. Jadi di dalam pasal 18 itu kan ada nih pasal 18 utamanya ada 7 ayat. Kemudian lebih lanjut ada pasal 18A terkait bagaimana hubungan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian juga di pasal 18B itu terkait dengan pengakuan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Jadi semuanya lengkap ya teman-teman. Nah, dalam hal ini dengan mengkaji pasal 18 Undang-Undang 1945 hasil amandemen tersebut, Bagirmanan itu menyatakan bahwa telah terjadi perubahan sangat mendasar berkenaan dengan struktur maupun substansinya. Secara struktur pasal 18 yang tadinya hanya satu pasal menjadi 3 pasal, terjadi penggantian yang menyeluruh termasuk penjelasannya. Jadi sekarang ini yang menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sementara itu secara substansi Bagirmanan menjelaskan bahwa baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru di dalam pemerintahan daerah yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru. Nah, jadi paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru itu termaktub dalam 7 prinsip teman-teman. Jadi ada 7 prinsip. Ada prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, kemudian prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya, prinsip kekhususan dan keragaman daerah,
prinsip mengakui dan menghormati kesatuan, kemudian ada juga dalam menghormati pemerintahan daerah, ada juga prinsip badan perwakilan yang dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum, dan yang terakhir adalah prinsip hubungan pusat dan daerah. Jadi dalam hal ini sudah jelas ya teman-teman terkait dengan perubahan besar yang terjadi pada saat amandemen di tahun 2000. Nah, lebih lanjut adalah asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi, asas pemerintahan daerah yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia itu pada hakikatnya terdiri dari 3 asas. Yang pertama adalah asas desentralisasi, yang kedua asas dekonsentrasi, dan yang terakhir adalah tugas pembantuan. Jadi apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dekonsentrasi itu adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Kemudian ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu adalah definisi terkait dengan otonomi daerah. Jadi ada beberapa definisi dari menurut pendapat ahli dan juga definisi menurut undang-undang. Jadi ahli yang pertama itu menurut J.C. Franzen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Kemudian menurut Jewajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Kemudian menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari keseluruhan definisi tentang otonomi dapat dikemukakan bahwa pada hakikatnya pengertian otonomi daerah itu mencakup 2 aspek penting, yaitu hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang kedua adalah kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi ada hak, wewenang, dan juga kewajiban. Nah, dalam hal ini, Bayu Suryaningrat yang antara lain menyebutkan bahwa dilihat dari sistem yang dianut, otonomi pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu otonomi material, otonomi formal, dan otonomi real. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam PPT teman-teman bahwa otonomi material itu adalah urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya daerah, diberinya secara tegas, pasti diberi batas-batas, zaklik, dan dalam praktik penyerahan ini dilakukan dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adanya otonomi formal atau otonomi formil. Jadi otonomi di mana urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah tidak dibatasi dan tidak zaklik. Urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah ditentukan secara umum dalam undang-undang pembentukan daerah. Yang terakhir itu adanya otonomi real, yaitu otonomi di mana penyerahan urusan kepada daerah didasarkan pada faktor-faktor yang nyata atau real sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan real dari pemerintahan daerahnya sendiri. Jadi lebih jelasnya itu telah diberikan gambaran di dalam PPT ini ya teman-teman.
Guys, simak video ini ya. Nah, jadi teman-teman, kita akan belajar mengenai daerah otonom dan otonomi daerah. Jadi, apa sih itu daerah otonom? Kemudian, istilah daerah otonom itu apa? Apa bedanya dengan otonomi daerah? Dan kemudian juga perbedaan antara otonomi daerah dan daerah otonom. Dan di video ini juga ada terkait dengan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dianut di Indonesia. Jadi, prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dianut di Indonesia itu ada 3, yakni nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Oke, jadi pada pokok intinya itu adalah bahwa otonomi daerah dan daerah otonom itu berbeda. Jadi otonomi itu, daerah otonom itu digunakan untuk menyebutkan suatu daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah berkaitan dengan wewenang daerah tersebut. Jadi teman-teman, sebagaimana yang dijelaskan di PPT ini, itu bahwa daerah otonom dan otonomi daerah itu jelas berbeda ya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu adalah otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Jadi teman-teman, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia itu diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Jadi, berlandaskan pada acuan hukum yang menjadi implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber daya dan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya itu adalah terkait dengan landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, di dalam penerapan otonomi daerah itu ada landasan hukumnya yang melindungi atau yang menjadi pokok panduan di dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Jadi setidaknya itu ada beberapa undang-undang, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, dilanjutkan dengan tahun 48, tahun 65, tahun 74, tahun 99, dan sampai tahun 2004, dan dilanjutkan tahun 2014, dan yang terakhir ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang dimana undang-undang ini merupakan undang-undang yang terbaru. Jadi lebih lanjut itu ada tujuan otonomi daerah. Jadi tujuan otonomi daerah itu tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kemudian yaitu bertujuan untuk memberikan keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Kemudian terakhir adalah tujuan otonomi di daerah yang dalam hal lainnya ini yaitu pendidikan politik. Maksud pendidikan politik ini adalah menciptakan stabilitas politik, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Lebih lanjut, ini adalah prinsip otonomi daerah. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa prinsip yang dijalankan dalam pelaksanaan otonomi daerah itu ada 3. Yang pertama adalah otonomi seluas-luasnya, kemudian otonomi nyata, kemudian yang terakhir adalah otonomi bertanggung jawab. Jadi teman-teman, selanjutnya adalah faktor apa saja pendukung pelaksanaan otonomi daerah. Jadi dalam hal menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab adalah disertai dengan faktor pendukung. Di antaranya adalah sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana, organisasi, dan manajemen. Dan hal ini juga sejalan dengan pemikiran dari Kaho yang menyatakan dengan 4 poin tersebut bahwa faktor-faktor tersebut harus terlaksana dengan baik.
Tidak hanya itu teman-teman, dalam hal mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintahan daerah itu dikatakan berhasil apabila memenuhi 4 indikator. Yang pertama adalah kemampuan struktur organisasinya, kemudian kedua kemampuan aparatur pemerintah, kemampuan mendorong partisipasi dari masyarakatnya, dan yang terakhir adalah kemampuan keuangan daerahnya dalam sumber-sumber pendapatan daerahnya. Kemudian teman-teman, Indonesia sebagai negara kesatuan itu menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Nah, adapun desentralisasi ini ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama adalah dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara. Nah, teman-teman, di sini aku udah nyertain berbagai diagram terkait dengan pembagian kewenangan, terkait juga dengan pembagian desentralisasi, hierarki pemerintah pusat dan daerah. Boleh dibaca ya teman-teman. Lebih lanjut, mengapa sih harus desentralisasi? Jadi, teman-teman, di sini adalah ada beberapa alasan yang telah dijelaskan di dalam PPT. Kemudian di sini juga ada tantangan otonomi daerah. Apa aja? Jadi ini ada beberapa poinnya. Lebih lanjut, ini adalah terkait dengan sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Jadi teman-teman bisa disimak video ini karena ini merupakan video penjelasan yang menjelaskan terkait dengan sejarah penyelenggaraan otonomi daerah, dan juga ada terkait video penjelasan otonomi khusus dan otorita. Jadi teman-teman selamat menonton video ini ya, dan selamat menyimak. Terima kasih.
3, 2, 1. Nah, oke teman-teman, gak kerasa ya kita udah berada di penghujung penyampaian materi. Nah, semoga apa yang Faidah sampaikan kepada teman-teman semua semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi amal jariah di hari akhir nanti juga bagi Faidah, dan semoga apa yang hal-hal baik kita lakukan untuk orang-orang sekitar dan lingkungan sekitar semoga menjadi hal kebaikan yang akan berbalik kepada kita pula. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye.